Iya udah ya. Kenapa kamu nunggu di sini ya? Masuk aja ya. Pakai maskernya. Bagaimana keadaan kalian? Baik, sehat, puji syukur. Kita hari ini kembali belajar agama Hindu. Sebelum kita memulai, kita ucapkan salam dulu. Tabe salamat linggu nalakai salam sujud karene malempa. Om Swastiastu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aprian. Riana. Tidun. Ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang berdoa? Siapa ayo? Ayo yang maju. Ayo, Andika, maju Andika. Duduk Dika. Agak ke situ deh. Iya. Ayo bawa teman-temannya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ike mengaku tuntang percaya rajin hatala ketamparan langit ketahuan petak kebajakan nyalung kependuyan kelata pada duda. Tuhan rajin hatala berikan kami ilmu pengetahuan dalam hidup ini. Amin. Terima kasih Andika. Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak semua bahwa sekarang kita masih pelajaran PDL ya. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa wabah virus corona ini masih belum hilang. Jadi kita tetap menggunakan masker, tetap cuci tangan, tetap menjalankan protokol COVID-19 ya, supaya kita tidak kena COVID-19. Jadi Ibu berharap anak-anak juga di rumah tetap menjalankan protokol COVID-19 ya. Kalau keluar rumah ingat pakai masker. Baik, berdiri dulu. Berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk yang memimpin lagu, silakan. Siapa? Minta? Ayo, pimpin teman-temannya. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, yang nyari nyanyinya. 1, 2, 3, mulai. Tangannya. Indonesia tanah airku, tanahku adalah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
Silakan duduk. Kita langsung ke materi. Namun sebelum lanjut ke materi, Ibu ada kesepakatan nih untuk kita. Apa kesepakatannya? Ibu akan menyapa kalian halo, kalian menjawab apa? Hai. Kalau Ibu bilang hai, kalian akan menjawab halo. Oke. Jadi bisa dipahami itu kesepakatan kita ya. Sebelum kita memulai, Ibu akan memberitahukan dulu tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak nanti akan memahami tentang pengertian dari Pancasarada. Yang kedua, yaitu anak-anak nanti akan memahami tentang bagian-bagian dari Pancasarada. Bisa anak-anak lihat di layar biar itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan gambar ini. Gambar anak sedang ngapain? Ini gambar anak-anak sedang berdoa. Berdoa di mana mereka? Yaitu di pura atau tempat suci agama Hindu. Kenapa kok kita berdoa? Karena memiliki keyakinan kepada Tuhan. Pastinya kita selalu berdoa itu karena kita yakin kepada Tuhan. Wajib kita melaksanakan doa, wajib kita selalu bersyukur itu kepada Tuhan Subhanahu Ta'ala atau Ida Sang Hyang Widiwasa, supaya diri kita merasa damai atau merasa tentram ya. Jadi berkaitan dengan gambar itu, materi yang kita bahas hari ini yaitu kita lihat lagi. Yang pertama, di sini materi yang kita ambil yaitu pelajaran 1 tentang Punarbawa, upaya meningkatkan kualitas hidup. Bagian yang A yang kita bahas yaitu serada sebagai tuntunan hidup. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa agama Hindu itu memiliki tujuan utama yang tertinggi, yaitu Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma. Apa artinya? Ayo. Hai. Kalian jawab apa kalau Ibu hai? Hello. Ada kata-katanya Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma. Ayo, apa artinya? Yaitu Tujuan dharma adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Iya, itu adalah tujuan dari agama Hindu yang tertinggi, yaitu Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma, yaitu di mana kesejahteraan, untuk mencapai kesejahteraan hidup dan kebahagiaan rohani. Itu yang dimaksud dengan Moksartam Jagadita Yaja Iti Dharma. Halo. Hai. Kita langsung perlu kita ketahui juga dalam agama Hindu, ajaran agama Hindu, yaitu ada 3 kerangka dasar agama Hindu yang terdiri dari yang disebut dengan 3 kerangka dasar agama Hindu, yaitu ada yang pertama Tatwa, Susila, Ritual atau iya. Itu bagian dari 3 kerangka dasar agama Hindu. Jadi di dalam ajaran Tatwa itu ada keyakinan atau srada. Di dalam ajaran agama Hindu yaitu terdiri dari Pancasarada, itu ada 5 keyakinan agama Hindu. Yang pertama adalah Brahman, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan
bagian-bagian dari panca serada. Panca itu 5 dan serada itu keyakinan. Jadi panca serada itu dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya 5 keyakinan umat Hindu. Kemudian Cipta alam semesta, memelihara seluruh umat manusia, alam semesta dan segala isinya. Kemudian Tuhan jugalah yang meleburnya. Makanya yang disebut dengan Tuhan yang mencipta, memelihara dan melebur seluruh alam semesta. Jadi Tuhanlah yang maha kuasa. Bagian yang kedua adalah Atman, percaya adanya Atma atau roh. Atma dalam agama Hindu disebut percikan-percikan kecil dari Sang Hyang Widi atau Brahman kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi dikatakan Atman itu percikan kecil, berarti Atman itu bagian dari Brahman. Atman itu, roh itu adalah bagian dari Tuhan. Makanya adanya makhluk hidup di bumi itu karena adanya roh tadi, adanya Atman tadi yang ada di dalam hidup itu sendiri. Makanya dikatakan sebagai makhluk hidup, seluruh makhluk hidup atau yang ada di bumi ini. Bagian ketiga yaitu karmapala, adalah percaya adanya buah atau hasil dari perbuatan. Dalam ajaran agama Hindu, karmapala disebut dengan karma itu perbuatan, pala itu adalah hasil dari perbuatan. Perbuatan manusia yang di dunia ini itu nantinya akan selalu dibawa sampai kelahiran selanjutnya. Dan perlu Anda ketahui, karmapala itu terdiri dari 3 bagian yang disebut dengan sancita karmapala, artinya perbuatan yang terdahulu masih belum dinikmati sehingga sekarang bisa dinikmati. Kedua, yaitu prarabdha karmapala, perbuatan yang sekarang kita lakukan kemudian kita nikmati langsung dari sekarang juga. Kemudian yang ketiga, kriyamana karmapala, yaitu perbuatan kita yang sekarang kita lakukan tapi belum sempat kita nikmati dan kita nikmati nanti di kehidupan selanjutnya. Karmapala juga mengajarkan bahwa kita selalu berbuat baik, selalu menolong, selalu welas asih, di mana kita sebagai umat manusia bisa membedakan perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik janganlah anak-anak tiru, janganlah anak-anak perbuat, karena perbuatan yang tidak baik itu sangat dilarang dalam ajaran agama kita. Apa saja yang kita lakukan sebagai umat Hindu, yaitu kita selalu menjalankan dharma, menjalankan perbuatan yang baik. Contohnya menolong orang tua, seperti yang digambar ini ada anak-anak sedang menolong orang tua menyeberangi jalan. Ada orang suci memberikan hadiah kepada seorang ibu. Kemudian ibu itu juga memberikan berupa baju-baju kepada ibu yang satunya. Itulah yang dimaksud dengan perbuatan baik. Banyak sekali sebenarnya contoh perbuatan yang baik itu. Namun yang pastinya anak-anak perlu mengetahui perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Bagian yang keempat yaitu punarbawa, adalah percaya adanya kelahiran kembali. Jadi anak-anak perlu mengetahui bahwa punarbawa itu adalah
kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu ada gambar di sebelahnya anak bayi, kemudian di sebelahnya ada alur kehidupan dari manusia, di mana dari bayi sampai dia anak-anak, sampai dia remaja, dewasa, sampai dia tua, sampai dia meninggal. Itu adalah alur kehidupan dari manusia. Disinilah yang disebut dengan punarbawa, yaitu atmannya itulah yang dilahirkan ke dunia karena akibat dari karma pana tadi, akibat dari karma yang tidak baik, maka dilahirkan lagi ke dunia ini atmannya itu. Makanya disebut dengan punarbawa atau kelahiran kembali. Punarbawa juga disebut dengan reinkarnasi. Jadi anak-anak bisa memahami arti dari punarbawa. Bagian yang kelima yaitu moksa, adalah percaya adanya kebebasan abadi. Moksa di sini merupakan tujuan tertinggi dari agama Hindu itu sendiri. Apa sih itu moksa? Moksa di mana seseorang itu tidak lagi menginginkan duniawi. Dia hanya berpusat kepada Tuhan. Dia hanya memusatkan pikirannya, dia hanya memikirkan keberadaan Tuhan. Jadi disinilah dia atmannya itu nantinya menyatu kepada Brahman, menyatu kepada Tuhan. Atmannya itu tidak lagi dilahirkan punarbawa lagi. Jadi atmannya itu karena dia selalu melakukan perbuatan baik, kemudian dia hanya berpusat kepada Tuhan. Dia tidak menginginkan lagi tentang hal duniawi, maka atmannya itu nanti sudah suci dan sudah karena suci, maka atman itu nanti bersatu kembali kepada Sang Hyang Widi atau Brahman. Makanya dikatakan sebagai moksa, tidak ada lagi kesengsaraan ataupun penderitaan yang dirasakan, namun yang dirasakan adalah kebahagiaan abadi. Makanya disebut dengan kebebasan abadi. Anak-anak berdiskusi sekarang, berdiskusi satu pasangan atau dua orang dalam satu kelompok. Silakan diskusi, kasih tahu apa yang kalian akan menulis apa yang dicerita oleh teman satunya. Silakan. Habis itu gantian. Depri pakai maskernya. Iya. Yo, silakan. Sambil ditulis ya apa yang tadi ceritanya atau materinya. Ngomong aja apa yang kalian pahami. Ke kelompok yang di belakang, pokoknya apa yang didapatkan si Mad ini kasih tahu ke Zahra. Apa yang didapatkan Mad ini tadi mengenai materi itu, ceritakan. Ayo ngomong. Si Zahra ya menulis. Ayo. Ayo Mbak Tini. Ayo ceritakan. Apa lagi? Ya. Bisa nulis ke Brahman itu. Bu, kalau sama boleh ya, Bu? Ya, itu kan hasil dari karya ini tadi. Dari materi itu. Ya, namanya kalian berdiskusi ya nggak apa-apa. Kan apa yang kalian pahami dari materi tadi? Ada
Buah. Perbuatan. Buah atau perbuatan. Buah atau perbuatan. Buah perilakunya. Perilaku garis miring buah perilaku. Misalnya kiri dan perilaku. Tentang hasil diskusi yang tadi kalian diskusikan terhadap teman kalian. Dari diskusi itu yang ibu lihat adalah pastinya di dalam diskusi itu kalian adanya kerjasama. Kalau kalian merasa punyaku yang kurang, itu tidak. Yang kurang itu adalah teman kalian. Hasilnya kalian baca itu penilaiannya itu untuk teman kalian. Karena kan tadi kalian itu menceritakan ke teman kalian temanmu yang menulis. Setelah itu temanmu yang ini bercerita ke kamu yang menulis itu hasil dari temanmu, informasi yang kamu tulis itu, dan temanmu juga akan membaca itu hasil punyamu, iya kan? Hasil punyamu. Jadi kalaupun ada yang salah ataupun kurang, itu tidak masalah. Untuk diskusi, lain kali kalian akan belajar lagi. Nanti kalau pembelajaran agama tetap nanti akan ada diskusi seperti itu. Kalau ibu nanti ada pelajaran agama. Jadi paling tidak kalian sudah tahu nih apa itu tentang diskusi. Yaitu diskusi itu artinya kerjasama satu tim itu. Jadi kalian harus saling mengisi, ya. Sekarang ibu ada soal, kalian bisa menjawabnya. Yuk lihat di layar. Ada di layar itu tentang, silakan dikasih lembaran ya. Kasih di lembaran. Nanti hasil kalian ibu minta. Silakan dijawab soal yang pertama. Soal yang pertama, setiap orang memiliki keyakinan masing-masing. Yuda adalah satu peserta didik yang beragama Hindu di kelas 1A SDS KMB. Agama Hindu memiliki keyakinan yang disebut apa? Cepat dijawab nomor 1. Sudah dijawab? Langsung dijawab. Sudah? Nanti lembaran itu yang akan kalian kumpulkan. Langsung dijawab. Nomor 1. Sudah. Sekarang nomor 2. Itu ada gambar apa nomor 2? Lihatlah gambar di samping. Keyakinan agama Hindu terhadap adanya Sang Hyang Widi disebut apa tadi? Silakan dijawab. Silakan dijawab nomor 2. Sudah? Nomor 3. Perhatikan nomor 3. Pada saat jam istirahat belajar di kelas, semua peserta didik pergi membeli jajan di kantin. Namun Rani tidak istirahat karena belum menyelesaikan tugasnya. Perbuatan Rani dalam ajaran Pancasila disebut apa? Silakan dijawab nomor 3. Sudah? Yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan itu bagian apa tadi? Sudah? Lanjut ke nomor 4.
gambar, lihat di gambar di atas. Perhatikan gambar di samping. Agama Hindu percaya adanya kelahiran berulang kali. Terjadinya kelahiran berulang kali akibat dari karma wasana. Itu maksudnya karma perbuatan orang tersebut di masa hidupnya. Dalam ajaran agama Hindu, yang dilahirkan kembali ke dunia adalah apa? Yang dilahirkan ke dunia adalah apa? Tadi sudah dijelaskan, dijawab. Sekarang nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Pancasrada yang kelima adalah seseorang yang sudah terlepas dari belenggu duniawi. Dalam ajaran agama Hindu akan mencapai moksa, yaitu Atman menyatu dengan Brahman. Moksa juga diartikan sebagai apa? Tadi sudah dijelaskan. Moksa itu juga diartikan sebagai apa? Pakai maskernya, Depri. Sudah? Silakan Binta ambilkan hasil pekerjaan temannya, kumpulkan sekarang. Iya, tulis nama kalian. Tulis nama kalian. Sudah ambil? Sudah? Silakan ambilkan, kasihkan temannya. Iya, pokoknya ibu terima. Sudah, sini. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih Winta. Untuk pembelajaran hari ini kita sama-sama. Ada yang ditanyakan nggak mengenai materi hari ini? Jelas nggak? Jelas? Apa? Ada yang ditanyakan? Ayo. Nomor 5. Apa itu nomor 5? Yang bagian Pancasrada yang kelima itu adalah moksa. Moksa itu artinya tadi adalah kebebasan abadi. Jadi anak-anak juga mengetahui kalau moksa itu adalah tujuan tertinggi dari agama Hindu. Itu, Depri paham? Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo. Ada lagi? Inta? Jelas? Andi ini? Jelas? Mari, enggak di pertengahan aku tadi, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan materi hari ini, yaitu Pancasrada. Artinya tadi adalah apa?
Iya, Pancasarada itu adalah 5 keyakinan umat Hindu. Bagian-bagian dari Pancasarada apa aja tadi? Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, Moksa. Moksa. Brahman tadi artinya percaya adanya Sang Hyang Widi. Yang kedua, Atman. Yang ketiga, percaya adanya Atau hasil dari perbuatan. Iya, itu Karmapala. Yang keempat, Punarbawa, Punarbawa, yaitu kembali. kelahiran kembali. Yang kelima, Moksa. Adanya kebebasan. Iya, kebebasan abadi. Itu perlu anak-anak ketahui bahwa Pancasarada itu merupakan, ayo Jahra, Pancasarada itu adalah sebagai tuntunan hidup bagi umat Hindu. Jadi kita itu punya tuntunan hidup yang disebut dengan 5 sarahat ataupun Pancasarada. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukup materi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kita bersama-sama mengucapkan Prama Santi. Baik, kita ucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om Santi. Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Sebelum kalian pulang ataupun kembali ke tempat masing-masing, jangan lupa selalu menjaga kesehatan, pakai maskernya Andika. Jadi kenapa kok kita terus pakai masker? Karena ini masih ada wabah virus corona. Jadi kita menjaga diri kita supaya terhindar dari wabah virus corona ini. Jadi Ibu berharap kalian di rumah juga tetap semangat dalam belajar. Kita sampai ketemu lagi minggu depan dan selamat pagi.